Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, kita bisa membaca pernyataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah menjualnya dan mengatakan kepada ayah mereka bahwa ia sudah mati diterkam binatang. Kepada saudara-saudaranya tersebut, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kekasih-kekasih Tuhan, kisah Yusuf ini hendak memperlihatkan kepada semua orang bahwa bukan hanya hal-hal yang buruk saja yang bisa dirajut oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, melainkan juga rencana-rencana jahat atau bahkan perlakuan-perlakuan buruk orang lain bisa dan akan dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk membentuk dan mempersiapkan anak-anaknya agar pantas dan layak bagi rencana dan rancangan-rancangannya yang besar. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita hari ini berada di tempat yang buruk, menerima perlakuan-perlakuan yang juga buruk, dirugikan, dikhianati, atau bahkan mungkin diperlakukan dengan tidak adil, kiranya kita tidak menjadi kecewa, tidak merasa ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, kita harus mampu memandang dan memaknai semua itu sebagai proses perjalanan kehidupan yang harus kita lalui untuk menuju kepada persinggahan-persinggahan atau pelabuhan-pelabuhan yang sudah Tuhan rancang dan tetapkan untuk kita singgahi dan kita lalui di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya bukan hanya rencana dan rancangan besar, melainkan juga rencana dan rancangan khusus, sebagaimana rencana dan rancangannya atas kehidupan Yusuf. Tuhan ketika memilih dan menetapkan kita menjadi anak-anak yang diselamatkannya, memiliki rencana dan rancangan khusus, yaitu menjadikan kita alat di tangannya untuk menyatakan keselamatan kepada banyak orang. Dan untuk rencana serta rancangan khusus tersebut, kekasih-kekasih Tuhan, kita dituntut harus mencapai bentuk dan standar hidup tertentu. Dan melalui setiap peristiwa serta pengalaman hidup yang buruk dan tidak menyenangkan yang kita lalui dan yang kita alami, Tuhan sedang mempersiapkan dan membentuk diri serta kehidupan kita agar layak bagi rencana dan rancangan-rancangan khususnya tersebut. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.